Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk setup pada bagian user, dari kita login hingga kita register sama untuk update profile, update image profile sudah kita lalui semua. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba untuk belajar bagaimana layouting di Tokopedia. Jadi di sini kita home-nya kita akan coba layouting ini semua, tapi di sini itu ada batasan-batasan yang nggak mungkin bisa kita tambahkan semua biar nggak terlalu panjang videonya. Di sini mungkin yang akan kita buat adalah ini pada bagian atasnya ini ada toolbar, terus ada semacam eh, box coin, terus ini ada kategorinya ini dipisah dengan slider. Mungkin nanti kita satukan aja. Terus ke bawah itu kayak gini-gini mungkin nggak perlu kita tambahkan karena bakal banyak banget. Nah, di sini kita ada terlaris, teman-teman. Terlaris ini dia scroll ke samping, ini bisa kita tambahkan. Terus ini di bawah-bawah ini juga nggak perlu. Kalau kita scroll ke bawah terus, itu nanti ada kayak produk, ini produknya banyak. Dan kalau kita terus-terusan scroll, dia bakal terus ada. Nah, untuk layoutnya sendiri ini juga kayak nggak rata, atas samping kanannya itu nggak rata, kayak karena emang informasinya berbeda-beda. Ini kita coba belajar juga bagaimana membuat seperti ini. Terus di sini pertama kita coba dulu yang di paling atas dulu aja, teman-teman. Kita buat ini, buat apa namanya, toolbar di atas ini, sama untuk color di atasnya ini kan dia kalau milik kita itu agak gelap, di sini agak terang. Kita coba terangkan. Di sini kita bisa ke tema. Di tema ini pada bagian color secondary varian ini kita ubah. Dulu pernah kita membuat susunan tangga warna, ini kita gunakan aja yang 400. Jadi untuk color secondary varian ini kita gunakan color primary 400. Nah, untuk pada status bar color ini kita bisa gunakan color secondary variannya. Nah, udah kita ganti gini aja. Terus habis itu di sini warnanya enggak, dia bisa berubah, teman-teman. Nah, ini jujur saya belum bisa. Coba kita gunakan sederhana aja. Jadi tetap biarkan warna hijau. Nah, di sini ada garisnya. Ini tuh untuk toolbar, kita akan coba membuat toolbarnya, dimana dia kita buat aja warnanya hijau. Terus ikon-ikonnya warna putih biar nggak terlalu susah. Berarti di sini harusnya ini tuh warnanya udah berubah sih, teman-teman. Tadi kalau kita rubah di sini, tapi kita biarkan aja dulu. Kita run terakhir. Ini layoutnya saya hapus semua. Untuk bagian awal tetap kita gunakan linear layout karena nanti nyusun dari atas ke bawah biar gampang. Untuk orientasinya tetap vertikal. Untuk gravitinya jangan kita taruh tengah biar nanti kita bisa urut dari atas. Pertama kita membuat toolbarnya itu di sini kita ada, berarti kita linear layout ya, teman-teman. Ini linear layout ke samping. Linear layout ke samping berarti linear layout. Untuk lebarnya kita match warp. Kita ada dua kolom di sini sebenarnya. Ada kolom pertama ini biar nanti kayak atau di sini kita bisa menggunakan relative layout. Kita gunakan relative layout aja. Relative layout dimana kita punya susunan untuk linear layout 1 2 3 4. Ini kita linear layout ke samping aja. Linear layout. Untuk lebarnya kita wrap aja. Terus di dalamnya kita punya, oh ya jangan lupa orientasinya kita kasih horizontal. Terus kita punya image, ada 1 2 3 4 kalau nggak salah tadi. Untuk gambar-gambar ikonnya di sini itu agak beda, bukan dari Android Studio. Ini akan coba saya cari icon-iconnya dulu sebentar. Oke, di sini saya sudah dapat image-nya. Jadi ada kayak amplop ini, ada amplop, notification, keranjang, sama menu. Meskipun nggak sama persis, tapi ya mirip-mirip lah. Oke, terus habis itu supaya ini kita ada jaraknya, kita tambahkan. Oh ya teman-teman, ini kita bukan menggunakan image view ya, tapi kita menggunakan app combat image view. Ini kita copy aja.
Supaya apa, nanti akan ada gunanya kalau kita menggunakan image view ini, karena kan kalau teman-teman lihat di sini warnanya hitam, tapi kita kalau lihat di sini dia warnanya putih. Ini ada agak sedikit jarak, kita tambahkan aja margin di masing-masing ikonnya. Margin horizontal mungkin kita tambahkan 3 sdp di semuanya. Oke. Setelah itu untuk linear layoutnya ini kita taruh paling kanan, supaya itu kita tambahkan n parent true. Oke, dia udah di paling kanan. Di sini harusnya dia ada agak sedikit jarak antar kanan kirinya supaya dia simetris. Kita gunakan padding untuk horizontal pada relatif layoutnya, ini kita kasih 10. Terus kita kasih padding vertikal sekitar 8 mungkin. Oke, sudah. Mungkin ini jaraknya kurang ya teman-teman, ini kita tambahkan 5 aja, masing-masing ininya 5 5 5. Oke, biar nggak terlalu dempet-dempetan. Oh ya, untuk paling kanan ini harusnya bukan horizontal tapi start, karena untuk kanannya itu sudah dihandle sama relative layoutnya, jadi cukup pada bagian tengahnya aja yang dua-duanya. Setelah itu supaya ini warnanya dia bisa putih, teman-teman tambahkan aja app tint. Nah, ini kita tambahkan aja white, nanti otomatis warnanya putih, tapi karena backgroundnya warnanya putih jadi dia ikut putih. Ini kita backgroundnya itu kita tambahkan warnanya color primary 400, sorry. Terus lagi ini kita copy aja, kita taruh di icon-icon yang lain. Ini videonya bakal panjang banget, jadi teman-teman siap-siap aja, sediakan kopi atau cemilan-cemilan gitu, karena ini bakal panjang banget. Setelah itu kita buat untuk pada bagian ininya, apa namanya, kayak cari gitu. Untuk carinya ini kita bisa gunakan, jadi sebelum di samping sini di relative layout kita gunakan yang namanya material card view. Untuk lebarnya kita match aja, kita match juga height-nya, bukan match ya, kita wrap aja. Kita kasih padding, ntar dulu. Di dalamnya kita ada linear layout lagi. Linear layout ini icon cari sama teks, berarti kita gunakan linear layout. Untuk orientasinya horizontal. Setelah itu di dalamnya kita gunakan app combat juga, mana tadi, kita copy aja dari sini biar cepet. Tapi untuk warnanya ini kenapa jadi, oh ya nggak masalah, karena di sini teman-teman lihat untuk material cardnya ini dia tembus sampai ke samping, makanya ini dia ketutup. Caranya biar si material cardnya ini nggak sampai tembus ke sana, ini kita kasih ID pada bagian pembungkus ikonnya, kita kasih nama mungkin ly icon, layout icon. Nah, di sini untuk card view-nya kita tambahkan left to left of ID ly icon, maka nanti dia akan ada di samping ini. Ini dia harusnya to start off, bukan, bisa menggunakan to start off atau left to left off juga sama aja, tapi disarankan pakai layout to start off. Terus kita tambahkan aja margin sampingnya, margin n itu kita tambahkan mungkin 10 sdp biar nggak terlalu mepet. Oke, enggak deh, 5 aja, 5 sdp. Setelah ini untuk lebarnya, untuk tingginya kita gunakan mungkin sekitar 40 sdp, 30 mungkin. Oke, 30 cocok. Untuk biar dia agak melengkung banget, itu kita gunakan card corner radius. Card corner radiusnya kita tambahkan 5 mungkin, 7. Oke, udah. Nah, ini kan dia nggak simetris ya teman-teman, atas bawahnya ini supaya dia ada di tengah. Untuk linear layoutnya ini karena lebih besar material cardnya, ini kita tambahkan yang namanya center vertikal, kita kasih true. Oke, udah ya mirip-mirip dikit lah. Terus di bawah ini kita buat lagi ini untuk, oh belum, di
dalam sini belum kita tambahkan. Untuk ini kita gunakan aja drawable yang dari Android Studio. Kita gunakan yang namanya search, ada harusnya kita cari sini search. Oke, ini kita gunakan search ini. Oke, next, finish. Untuk white-nya ini jangan kasih dulu, IC search. Kalau teman-teman pakai library saya ini harusnya ada, kalau teman-teman nggak pakai library saya ini nggak ada. Untuk tingginya dan lebarnya kita coba tambahkan sekitar 12 sdp kanan kirinya, terlalu kecil, 15 18 mungkin. Oke, 18. Terus di sampingnya ada text view, kata-katanya adalah teks cari produk di sini mungkin. Nah, dia supaya ada di tengah karena ini linear layout. Linear layout kita gunakan gravity center, vertikal. Untuk text size-nya kita gedein sedikit, 12 sdp. Untuk ini size-nya ini kita gunakan 15 biar nggak terlalu membesari teksnya. Kayaknya seperti ini cukup. Untuk ini kita kasih margin start sekitar 10. Oke, seperti ini harusnya udah lumayan bagus. Terus di bawahnya kita, atau gini teman-teman, biar ini enggak terlalu mengganggu, ini kan terlalu panjang, ini udah panjang, kita bisa bungkus ini, kita buat layout baru di sini layoutnya, atau ini kita copy aja. Untuk home-nya ini kita copy, kita kasih nama layout home toolbar. Oke. Terus ini relatifnya ini kita naikkan. Jadi relatifnya kita naikkan di sini. Bukan dinaikkan sih, tapi kita taruh aja relatifnya itu di paling atas. Jadi nanti di sini bisa kita keluarkan. Untuk paddingnya ini, padding dan backgroundnya kita taruh di sini. Ini bukan match, kita wrap aja. Terus ini kita keluarkan. Nah, jadi biar nggak tumpuk-tumpuk. Nah, baru di home-nya, yang home aslinya ini kita hapus, kita ganti menjadi include. Kita panggil layoutnya adalah layout home toolbar, maka nanti sama aja. Jadi ini lebih untuk mempersingkat aja sih teman-teman di sini. Nah, ini kenapa ini? Oh ya, penutupnya kita backslash penutup. Setelah itu baru di bawahnya kita buat aja satu, nggak perlu sih. Ini berarti di bawahnya itu udah kayak semacam scroll view ya teman-teman. Di scroll itu di bawahnya ada teks, berarti di bawahnya sini kita gunakan scroll view, bukan scroll tapi nest scroll view. Kita match warp. Terus di dalamnya kita tambahkan lagi linear layout. Untuk orientasinya kita gunakan vertikal. Terus di sini kita ada icon, sama dikirim ke-nya ini kita pakai enggak ya? Kita pakai aja enggak apa-apa. Jadi kita ada linear layout, orientasinya horizontal. Terus ada teks kecil, terus ada ini apa namanya, teks yang bold, sama ada icon semacam icon apa ini, icon lokasi. Berarti kita gunakan app combat image view lagi. Terus kita wrap aja. Kita cari di sini di drawable assetnya, kita cari yang, atau nanti saya carikan sebentar ya, karena di sini agak beda, ini teksnya itu kecil, kalau dari Android Studio agak gede. Coba kita cari aja dulu, kalau ada kita gunakan, kalau nggak ada nggak kita gunakan. Kita cari di luar. Ini tadi coba saya cari di drawable nya Android, nggak ada. Ini saya cari di luar, ada placeholder ini, sebentar, src placeholder. Oke, ini udah agak mirip sih sama yang di sini.
Oke, nah di sini kalau teman-teman lihat di sini itu ada kayak melengkung, ada melengkung ini. Ini itu sebenarnya kita bisa menggunakan card view, tapi agak agak tricky, agak sulit untuk membuatnya, nanti terlalu besar. Jadinya di sini saya coba membuat tadi untuk asetnya, aset kayak melengkung seperti ini dengan warna yang sama dengan toolbar kita, dengan warna toolbarnya ini. Jadi kita tambahkan aja di sini. Di nestnya ini harusnya berarti bukan linear layout dulu, tapi relatif layout dulu. Relatif layout, di dalam relatif layout baru ada linear layout, terus ada image view di bagian paling atas. Image view, terus src nya itu bg, apa tadi, aset bg top. Nah kayak gini, ini untuk tingginya kurang lebih 60 mungkin. Oke, scale type nya crop center, ya meskipun nggak sama persis lengkungannya tapi ya mirip-mirip lah ya teman-teman. Oke, udah bener sekitar segini. Terus di sini kita kasih aja padding. Oh, jangan kita kasih padding, nanti semuanya ini di bagian untuk lokasinya ini saya kasih padding horizontal sekitar 10 sdp. Untuk image-nya ini kita tint warnanya putih juga, white. Untuk tingginya kita gunakan 12 sdp. Oke. Terus di sini ada dikirim ke, kita gunakan text view, dua text view. Yang pertama teks untuk teks dikirim, terus yang kedua ini untuk size nya kita gunakan sekitar 11 ssp sorry. Terus untuk lebar, untuk satunya lagi untuk copy aja dari sini. Untuk warnanya jangan lupa color text-nya kita kasih white. Di sini color text-nya juga kita kasih white, tapi kita bold. Style, text style kita bold. Oke, terus kita kasih jarak sedikit, margin start-nya kita kasih 3. Nah, dia supaya ini ada di tengah, kita langsung aja supaya dua-duanya ada di tengah, kita gunakan gravity kita center vertikal. Nah, kita gunakan di sini text view-nya ini kita kasih jarak start-nya kita kasih 5 sdp. Nah, dikirimnya ke ini misal kontrakan Tisto. Oke, mantap. Next, di sini kita ada kotakan lagi, di sini ada kotak di sini. Kita bisa gunakan material cut view lagi. Berarti di bawahnya sini ini relative layout udah di dalam sini juga. Di dalam relative layout berarti. Di dalam relative layout kita tambahkan berarti gini, karena ini dua tumpuk harusnya. Ini sama ini dibungkus sama relative layout, berarti di dalamnya kita buat linear layout lagi, satu match begini. Di bawahnya kita cut view, material cut view. Untuk orientasinya ini kita jangan lupa kasih vertikal. Di sini di dalamnya itu kita ada linear layout teman-teman, untuk membagi dua layout yang berbeda ini antara koin sama ini. Jadi di dalamnya linear layout. Nah, di dalam linear layoutnya ini kita orientasinya horizontal. Terus ada horizontal ada dua layout di dalam linear layout, ada dua layout lagi, kita gunakan horizontal lagi, linear layout lagi. Panjang banget. Nah, supaya dia bisa membagi teman-teman, ini tuh width-nya ini kita kasih 0 dp. Untuk height-nya kita wrap aja, kita tambahkan width-nya itu 1, jadi nanti bisa membagi 2.
Jadi contoh di sini saya kasih padding 10 misal biar kelihatan nanti. Ini saya kasih background colornya itu warna apa, color primary gelap. Ini saya copy, saya taruh di sampingnya. Terus ini untuk color primary-nya itu yang 800. Nah, dia akan membagi jadi dua, simetris banget. Terus di sini untuk pembungkus utamanya kita kasih jarak. Oh ya, berarti yang kita kasih jarak adalah material cut view-nya ini, atau ini aja. Untuk paddingnya ini kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Untuk material cut view-nya kita ada dua, ini udah kita kasih jarak antara material cut view-nya dengan alamat margin top sekitar 20 sdp. Setelah itu untuk yang ini kita ada linear layout lagi, kita gunakan linear layout 2 linear layout lagi, atau bisa aja kita gunakan ini aja, kita gunakan constraint layout biar nggak terlalu banyak layout. Pertama kita ada image, app combat image aja, kita wrap. Ini untuk icon, kita gunakan aja, kita pinjam icon yang lain, src layout. Nah, di sini dia ada merah-merah, ini artinya kita suruh untuk start. Gimana ya, untuk menjelaskan constraint layout ini kita harus ngasih tahu setiap posisi dari childnya. Misal di sini app combat image view ini kita untuk start to start off nya ini kita kasih parent, terus top to top off kita kasih parent juga, terus bottom to bottom off nya ini kita juga kasih parent. Jadi nanti dia ada di posisi paling kiri, terus ada di tengah antara atas sama bawah. Oke, ini untuk backgroundnya saya hilangin aja dulu biar putih. Terus di sini dia ada agak ada apa namanya, ada bayangannya ini kita gunakan pada material cut view-nya ini namanya elevation. Cut elevationnya ini kita kasih aja 5 biar sedikit ada bayangan. Ini untuk awal emang belum kelihatan teman-teman, tapi biasanya dia akan kelihatan. Oh, enggak, ini harus ada marginnya, ada margin di setiap sisinya. Jadi kita jangan gunakan di atas ini itu 10, kita gunakan aja 5. Bukan, sorry, ini untuk paddingnya ini tetap ini kita hapus, kita taruh di layout untuk alamat. Terus untuk material cut view ini kita gunakan jarak masing-masingnya itu margin kanan, margin horizontal kita tambahkan 10 biar kelihatan ada. Nah, baru kan kelihatan ada kayak bayangan-bayangan gitu kan. Untuk margin topnya kita kasih 10 aja biar nggak terlalu tinggi. Terus margin bottom juga kita kasih 10. Nah, baru nanti ada kelihatan kayak garisnya, kayak ada bayangan gitu. Oke, dari sini kita turun ke sini. Untuk image-nya ini saya coba cari image-nya dulu teman-teman. Oke, di sini sudah saya tambahkan 2 icon. Pertama untuk app theme-nya ini saya ganti asset grouping. Oke, untuk tingginya kita padding, jangan kita kasih padding top, padding vertikalnya ini kita kasih 5 aja biar nggak terlalu tinggi, 5 sdp. Terus padding horizontal bener kita kasih 10. Terus ada dua teks copy sama aktifkan. Ini kita gunakan aja teks, kita copy aja dari sini biar cepat. Nah, di sini untuk left-nya berarti di sini tuh start to end of.
ID. Untuk ID ini ID image point. Untuk colornya ini saya coba ganti, jangan kasih putih, ini visibility-nya aku hilangin dulu biar nggak ganggu. Oke, ini kita ganti teksnya menjadi untuk topnya, untuk posisi atasnya ini top to top of parent. Oke, sudah. Ini baru kita aktifkan visibility-nya, kita visible. Untuk colornya kita hilangkan biar nggak putih. Terus di sini untuk bottom kita tambahkan di paling bawah, bottom to bottom of parent. Untuk kanannya startnya itu, kirinya startnya itu start to end of ID IC copy, image point. Untuk margin startnya kita hilangkan, ini margin startnya juga oh ya, kita tambahkan 5 deh, masing-masing 5. Terus ini juga untuk biar dua-duanya ada di tengah, itu gimana ya, di tengah berdasarkan, berarti ini top to top of ID. Nanti kita kasih ID-nya itu TV point, TV point. Oh, bukan top of tapi bottom of. Oke, seperti ini. Ini mungkin untuk beberapa teman-teman agak ada yang bingung karena emang constraint layout itu sedikit membingungkan. Ini saya juga menjelaskannya agak sulit, tapi ikuti aja seperti ini, nanti teman-teman juga paham sendiri. Percaya, dulu saya juga agak bingung untuk yang constraint layout ini, tapi lama-lama juga nanti paham sendiri. Ini tinggal copy aja constraint layoutnya, kita copy, kita taruh di bawahnya biar sama. Nah, untuk ikonnya ini itu saya ganti icon, bukan point tapi member. Terus asetnya ini juga icon gold, aset gold. Member ini left member, terus TV, bukan TV point tapi TV apa ya di sini, member status. Oke, di sini yang bawahnya bold, atasnya enggak. Gold, member silver, member gold. Terus di sini kita punya 31 kupon. Nggak tahu ini nanti kita kepakai apa enggak, tapi yang penting kita coba aja dulu untuk membuat layoutnya. Ini margin N kita tambahkan aja sedikit 3 SDP, tidak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Di sini harusnya di sini 8, ini juga 8, ini 8 juga. Terus teksnya GoPay, ini koin kita anggap saja ini boldnya yang di atas, kita anggap saja kita punya 0 poin. Terus di bawahnya apa ya teksnya, karena ini aktifkan, ya nggak apa-apa, kita coba aktifkan aja. Oh sorry teman-teman, di bawahnya ini kita 0 koin, terus di atasnya ini kita saldo, mungkin RP 0. Nah, ini saldo, di bawahnya poin, ada saldo ada koin, berbeda. Oke, di sini udah jadi. Ini kita bungkus juga teman-teman, kita buat biar nggak terlalu panjang di sini nanti. Jadi untuk ini kita bungkus juga menjadi satu layout sendiri. Ini kita copy aja dari mana ya? Oke, dari main activity ini kita copy layout home member. Oke, ini kita copy semuanya, kita taruh di dalam sini.
Ini kita hapus, kita taruh di sini. Relatif layoutnya harusnya yang paling atas, kita ganti relatif layout di sini. Untuk tingginya kita wrap, terus ini nggak perlu, ini kita keluarkan semua. Oke, seperti ini, sip. Terus kita panggil lagi di home, ini kita include, ini kita hapus, include layout, kita panggil layout member, layout home member. Oke, kita sudah punya ini. Setelah itu next kita coba membuat untuk pada bagian kategori, tapi sebelum kategori kita ada semacam slider. Ini mungkin kita taruh di atas saja slidernya, terus baru di bawahnya kita ada kategori. Jadi kita membuat aja di sini. Untuk ini kita bisa menggunakan bukan relatif tapi recycle view. Nah, untuk recycle view ini kita anggap saja kita membuat item-itemnya. Untuk membuat itemnya kita butuh layout baru di sini. Ini kita copy, kayaknya kita sediakan layout kosong deh. Kita kasih nama aja activity baru. Oke, nah ini kita buat kosong aja untuk nanti jaga-jaga ketika, biar kita nggak perlu copy dari tempat lain. Oke, kita copy dari sini, barunya ini kita copy, kita kasih nama item home kategori. Nah, untuk home kategori ini, berarti kita ada image sama namanya. Berarti di sini kita gunakan linear layout, bener. Gravity-nya kita hilangkan, background-nya kita hilangkan, orientasinya vertikal udah bener. Ini saya copy dulu biar nanti nggak ngapus lagi. Oke, kita pindah ke sini. Di sini kita gunakan image view. Image view src-nya saya pinjam dulu untuk gold. Terus di bawahnya itu kita punya semacam text view. Tapi di sini kita bukan orientasinya tapi gravity-nya kita buat dia ada di center horizontal biar di tengah terus ada text view, terus teksnya kita kasih nama name, kategori name. Kalau teman-teman lihat di sini itu dia punya batasan teksnya itu maksimal hanya ada 2. Nah, supaya dia ada maksimalnya kita tambahin aja maksimal length-nya kita kasih 2. Terus habis itu kita ada semacam ellipse size kita n. Jadi apa gunanya ellipse size n ini? Supaya ketika nanti ada teks yang panjang itu tidak kayak ada titik-titik di akhirnya, jadi nggak hilang gitu aja tapi ada titik-titik kayak gini. Ini untuk membuat seperti itu gunakan ellipse size n. Untuk size nya ini sendiri kayaknya ini lebih besar sedikit, sekitar berapa ya, mungkin di 30 sdp mungkin. Coba saya cari ikonnya dulu ya teman-teman. Oke, di sini saya habis ngumpulin beberapa aset. Coba kita gunakan yang aset ini, aset earphone ini dari Tokopedia, tadi habis download aset elektronik. Oke, seperti ini. Coba kita lihat caranya supaya kita bisa tahu bentuknya nanti seperti apa yang ada di recycle view. Kita bisa gunakan, kita tambahkan dulu untuk layout manager ini kita gunakan grid layout manager. Setelah itu di bawahnya kita gunakan item count, karena ini benar item countnya itu sekitar 10. Terus ada lagi span count itu gini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada span countnya itu 1 2 3 4 5. Berarti ada 5 di masing-masing baris itu ada 5. Nanti untuk totalnya ada 10. Berarti ini item countnya itu ada 10. Untuk span countnya itu ada 5 karena baris ke kanannya itu 5. Sebenarnya 6 sih, tapi terlalu besar kalau 6. Nah, seperti ini nantinya. Terus kita tambahkan list itemnya kita panggil yang tadi item home kategori. Di sini nanti dia akan kelihatan. Orientasinya kita buat vertikal. Kalau teman-teman lihat di sini tampilannya agak sedikit kacau karena antara nama sama kategorinya nggak sejajar. Ini kita bisa gunakan gravity,
di Gravity doang? Enggak, enggak ada ya. Oh ya, untuk hacknya ini kita jangan gunakan match, tapi kita gunakan wrap aja seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, baru di sini ada muncul karena tadi lupa kita hide. Oh ya, ini untuk teksnya yang kita gravity untuk teksnya ini kita center horizontal juga. Jadi ketika nanti ada dua baris, dia ada di tengah-tengah seperti ini. Terus kita coba tambahkan untuk margin vertikalnya, ini mungkin sekitar 10 di masing-masing ininya. Jadi margin vertikal kita gunakan aja sekitar 8 SDB. Kalau kita lihat di sini, nah oke, udah ada garisnya, kita udah kelihatan. Nanti kalau teksnya agak panjang, coba kita cek di sini. Kalau teksnya agak panjang, teks tambahan, maka dia ada kayak titik-titik di belakangnya. Teman lihat. Nah di sini kalau teman lihat dia terlalu mepet, ini kita tambahkan aja juga untuk margin sampingnya, margin horizontal kita gunakan aja 5, jangan terlalu lebar-lebar. Nah seperti ini. Oke, sudah kelihatan berbentuk kategori. Terus setelah itu kita di bawahnya itu ada slider, kita gunakan relative layout juga, recycle view sorry, atau nanti kita taruh di atas atau di bawahnya bebas saja sih. Terus itemnya ini kita gunakan, kita copy aja dari item yang udah ada, item home slider. Nah item home slider ini kalau teman-teman lihat, ini tuh sebenarnya bukan slider sih, bukan recycle view tapi view pager, tapi nggak apa-apa, kita gunakan recycle view aja untuk sementara. Jadi di sini ada jarak di sampingnya dan di samping kanan. Oke, kita bisa gunakan yang namanya, tekniknya adalah kita gunakan horizontal scroll view. Kita match juga, terus kita bungkus dengan relative layout. Baru di dalam relative layout ada recycle view-nya. Ini untuk width-nya ini disarankan pakai wrap content. Nah untuk ke sampingnya ini tuh kita untuk layout manajernya kita gunakan linear layout manager. Linear layout manager untuk orientasinya itu horizontal. Terus untuk span count-nya ini kita nggak perlu, karena linear layout itu nggak perlu span count. Ini kita kasih aja 3 mungkin. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau sebenarnya kita bisa scroll ini, nggak bisa. Gimana cara scrollnya ya? Harusnya bisa di scroll sini teman-teman. Oke, di sini kita bisa untuk slidernya itu kita modifikasi, harusnya nggak perlu ada teks, dia full image. Untuk lebarnya itu kita berapa ya? Lebarnya itu sekitar 400, terlalu lebar, 300 mungkin. Oke, kita terlalu lebar masian, 250. Oke, cocok 250 aja. Untuk margin horizontalnya kita gunakan aja margin N, kita kasih 10. Terus habis itu untuk gambarnya, height-nya ini kita bisa gunakan 600. Ini tadi saya habis nyari dari Tokopedia, terlalu tinggi. Untuk hacknya kita wrap aja. Untuk asetnya tadi saya udah nyari, ini saya tambahkan di sini drawable. Untuk aset, ini ada aset slider, kita coba satu aja, aset slider 1. Untuk tingginya terlalu tinggi, ini height-nya itu sekitar berapa ya, 200 mungkin, terlalu tinggi, 160 berarti 35. Oke, ini kita untuk scale type-nya kita tambahkan center crop aja biar nge-crop center. Gravity horizontalnya ini kita hapus, untuk lebarnya kita wrap biar menyesuaikan dengan image-nya langsung. Terus kalau kita buka di sini, ini kita ganti item home slider. Nah kayak gini teman-teman nanti jadinya. Nah tapi kan di sini terlalu mepet ya teman-teman. Nah untuk mepetnya ini jangan taruh margin startnya itu di horizontal, tapi kita taruh margin startnya itu ada di relative layoutnya, kita kasih 10.
Nah, seperti ini. Kalau kita scroll 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 scroll, ini mentoknya nanti harusnya udah mentok banget ya. Oke, terus di sini, oh ya, di sini dia agak melengkung. Kalau pengen dia melengkung, tapi di sini kan agak kotak ya, tapi ini agak panjang. Tapi kalau bagusnya itu kayak gini sih teman-teman, kotak. Tapi bebas nanti teman-teman mau tambahkan layoutnya seperti apa. Ini saya nyari di Tokopedia-nya itu seperti ini nemunya. Jadi ya saya gunakan aja seperti ini. Ini kita tambahkan aja margin topnya, margin top di sini sekitar 10 atau 15 SDP, 10 aja. Oke, nah supaya dia melengkung, berarti untuk image-nya ini kita bungkus menggunakan material cut view. Terus di sini kita tinggal kasih aja, enggak perlu sih, coba kita lihat hasilnya. Bulatnya udah bagus belum? Kurang kayaknya. Di sini kita ganti, tambahkan aja corner radius, kita tambahkan sekitar 8 SDP. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, udah agak melengkung. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kayak scroll bar ini, agak jelek kalau ada di situ, kita hilangkan. Caranya scroll barnya kita kasih non biar nanti hilang. Oke, dia udah hilang. Setelah itu kita coba membuat ini pada bagian untuk yang terlaris ini, kita buat produknya sama. Ini mungkin kita bisa gunakan apa ya, sama sih, sama kayak yang ini, horizontal ini kita copy aja karena basicnya itu sama, tinggal kita ganti itemnya aja nanti. Bawah sini kita, berarti kita untuk item slider ini kita copy, item slider mana, item slider. Oke, item slider kita copy, kita ganti menjadi produk terlaris. Oke, terus di sini kalau kita lihat di sini untuk image produknya ini kotak, kita kotaknya itu sekitar mungkin 80 SDP. Seberapa ya? Sekitar segini, berarti sekitar 100 mungkin. 100 SDP. Oke, bawahnya juga 100 SDP. Sip, mantap. Terus di bawahnya ada terlaris ini. Oke, coba kita tambahkan aja seperti itu. Bagaimana caranya membuat sebuah terlaris seperti ini? Berarti di bawahnya ini kita bungkusnya bukan material tapi benar material, tapi di dalamnya bukan langsung image, tapi kita gunakan linear layout. Untuk width-nya ini kita wrap aja, kita taruh di dalam sini. Untuk orientasinya jangan lupa kita kasih orientasi, kita kasih vertikal. Ada terlaris warnanya kuning. Kita sebenarnya bisa menggunakan card view juga sih, card view atau material card view sama aja, tapi yang terkini itu menggunakan material card view sih teman-teman. Oke, di sini kita bukan wrap tapi bukan match tapi wrap. Terus di dalamnya dia ada text view. Teksnya namanya apa? Terlaris. Stylenya kayaknya tadi bold, warnanya colornya itu white. Terus untuk size nya kita coba gunakan 12 sementara karena ini white, sama-sama white. Untuk di material cut view nya ini kita ganti menjadi apa ya, background tint. Kita nggak bisa menggunakan background doang, tapi background tint ini kita coba ambil aja dari sini. Warnanya apa tadi, kayak oranye kayak ini ya. Oranye kurang gelap, kita gelapkan sedikit. Oke, sip, mantap. Untuk margin topnya, margin vertikal itu dia sekitar 4 SDP, terlalu tinggi, 3 mungkin. Nah, untuk margin, nah ini teman-teman, margin sampingnya itu kita yang start, yang kiri margin start kita gunakan sekitar 20. Terus habis itu kita ada margin
bukan bukan margin tapi padding. Iya bener, iya benar, margin startnya 20, terus margin untuk n nya kita buat 10 aja, coba, atau 8. Terus biar card view nya melengkung kita gunakan card radius sekitar 10 SDB. Oke, melengkungnya udah benar. Terus supaya ini kita dorong ke kanan, ke kiri, sorry, berarti kita gunakan margin start. Ini kita nilainya minus, teman, minus sekitar 10 harusnya. Nah ini, terus tinggal kita kasih margin aja top vertikal sekitar berapa ini, kita gunakan 8 SDB. Nah kelihatan kan kayak kedorong ke samping, bulatnya cuma ada satu padahal sebenarnya kedorong tembus itu. Nah seperti ini. Nah itu akal-akalannya. Terus di bawahnya ada teks, ini kita copy aja dari sini, kita copy teksnya itu enggak bold, untuk size nya dia biarkan di sini, colornya dengan white biar kelihatan. Untuk marginnya ini kita hilangkan aja dulu, kita tambahkan satu linear layout biar nanti keseluruhannya itu biar ada kayak apa, jarak di sampingnya itu sama. Jadi kita gunakan linear layout baru, linear layout. Untuk paddingnya kita 5 muter, ini kita taruh di dalamnya. Orientasinya jangan lupa kita kasih vertikal, berarti untuk cardnya ini jangan vertikal tapi top seperti ini. Ini name-nya terlaris, ini kita gunakan 11 SDB aja biar nanti SSP ya teman-teman, sorry lupa, harusnya ini bukan SDB, 12 SSP, bukan terlaris lagi tapi namanya name, nama produk. Kita ada ID, name produk, TV name. Terus di bawahnya kita ada harganya kita copy aja dari sini, warnanya agak gelap banget, harganya sekitar, kita coba kasih dummy RP 10.000. Kita kasih bold, terus colornya kita gunakan black. Terus di bawahnya di sini ada grosir, seperti ini. Ini kita bisa juga menggunakan card view lagi dengan teks. Ini kita copy aja, kalau itu kita copy aja biar cepat. Di sini untuk margin-marginnya kita hilangkan, margin vertikal, ini margin topnya ini juga kita hilangkan, margin top bukan, margin startnya ini kita hilangkan juga. Untuk radiusnya kita hilangkan aja biar normal seperti ini. Margin horizontal kita gunakan sekitar 4 SDB, 3 SDB. Terus teksnya kita gunakan 10 SDB karena emang kecil ya teman-teman, ini ya kecil ini dia. Margin top kita hilangkan, kita kasih nama grosir. Oke, untuk colornya itu kita menggunakan color primary. Terus yang di luar ini kita menggunakan color primary 4. Oke, untuk color primary-nya ini kita bisa menggunakan tangga warna seperti sebelumnya, tapi kita cari yang paling kecil biar nanti sama. Ini saya coba cari dulu sebentar, nanti teman-teman tinggal copy aja, nggak masalah. Oke, ini tadi saya sudah tambahkan tangga warnanya. Kalau teman-teman lupa kemarin kan kita cuma tambahan sampai 400, ini saya tambahkan sampai 50, yang paling terkecil di sini.
Kalau teman-teman lupa, kembali aja ke materi yang material desain tangga warna ini pernah saya jelaskan. Ini saya ambil sampai 50. Nah, di sini kita bisa tambahkan aja di sini untuk colornya ini kita tambah yang 50. Jadi agak ada gradiasi warna dari yang paling terang sampai yang paling kecil. Oke, terus coba kita lihat di sini grosir, meskipun nggak sama persis karena emang tangga warnanya kita nggak sama persis dengan yang di Tokopedia. Terus di sini ada Jakarta Barat, itu lokasi kayaknya. Tapi ada Pro itu apa ya? Oke, jadi ada yang bintang, ada yang Pro. Kita nggak perlu itu dulu. Kita coba tambahkan sederhana aja. Ini saya copy dari sini. Untuk colornya ini saya hilangkan. Saya kasih kita nggak bold juga. Di sini Jakarta Utara misal pusat. Oke. Untuk text size-nya yang Jakarta ini kita gunakan 9 SDP biar kecil lagi. Karena ini juga kelihatannya kecil. Terus kita ada ini, ada linear layout lagi untuk rating sama terjualnya. Di sini linear layout, orientasinya horizontal. Kita punya image rating, kita ada enggak ya? Ini saya coba cari dulu untuk bintangnya sebentar. Oke, di sini ternyata di Ando Studio-nya ada. Teman-teman caranya yang start. Ini kita next, finish. Ini kita gunakan app image view src star baseline star. Ini untuk lebarnya mungkin 10 SDP. 10 SDP. Ini juga 10 SDP mungkin. Terus warnanya kita ganti warna app tint. Kuningnya kita coba samain aja kayak yang ada di sini. Mana tadi? Sama nggak ya? Ya, atas ini enggak nih, beda. Ini tintnya ini kita coba cari warnanya. Kita gunakan kuning ini aja. Oke, cocok banget. Terus kita copy dari sini. Untuk ratingnya sekitar 5 tadi. 5.5. 5.0. Ini terlalu besar. Supaya dia ada di tengah, kita gravitinya kita center vertikal. Nah, seperti ini. Oh, ini karena ada marginnya. Margin startnya kita kasih 2 SDP aja biar nggak terlalu jauh. Terus di sini ada teks, gini aja, terjual 1.1K, gini bukan ya? Oke, mantap. Terus untuk belanja ini kayaknya kita nggak ada, sama tiba ini juga nggak ada, yang kita nggak perlu belanja gratis ongkir seperti ini agak sulit nanti. Jadi sebenarnya bisa aja ditambahin tapi kayaknya nggak perlu kayak gini. Oke, ini biar dia nggak terlalu mepet ke bawah. Ini terlalu mepet ke bawah, kita tambahkan aja margin di bagian sininya. Oke, di bagian sini kita tambahkan aja margin bottom sekitar 8 SDP. Oke, terlalu banyak, 5 SDP aja mungkin. Oke, sip, mantap. Untuk gambar produknya ini saya coba cari dulu gambar produknya. Oke, di sini saya tambahkan aset produk 1. Oke, kalau kita lihat di sini di home, kita tinggal ganti aja. Untuk countnya ini kita gunakan yang item kategori produk terlaris. Seperti ini kita coba, saya scroll ke bawah.
Tapi di sini warna untuk ini agak terlalu jelek, warna di bawahnya ini coba kita hilangkan dulu. Mana tadi ini di material yang ini, kita cut elevationnya ini kita kasih 0 dB supaya nggak ada bayangan di bawahnya. Sama kalau coba sebentar kita lihat lagi, kita scroll ke atas, nah udah nggak ada, tapi warnanya memang agak sedikit kurang bagus teman-teman, perpaduan warnanya antara hijaunya sama ininya kurang bagus. Nanti coba saya cari yang lebih bagus lagi untuk perpaduan warnanya. Tapi di sini untuk gambar produknya kita udah dapat ya, bentuk itulah. Tapi di atasnya ini harusnya ada teks, di atas ini ada teks terlaris. Terus semua mana ini lagi terlaris, berarti kita bisa gunakan relative layout match. Kita tambahkan text view wrap teksnya terlaris hari ini. Teks stylenya kita kasih bold, terus colornya kita kasih black. Terus size nya kita gunakan sekitar 14 sdp. Oke, kita kasih margin top sekitar 15 sdp. Terus kita kasih padding horizontal 10 sdp, atau margin aja deh, margin sama aja sebenarnya, tapi kita gunakan margin aja apa, margin horizontal. Nah seperti ini. Kayak teksnya kurang besar, sedikit kurang besar, kita gunakan 15 mungkin. Oke. Terus ini ada lihat semua, ini kita copy aja dari sini. Lihat semua, untuk colornya kita gunakan color primary. Terus teksnya sekitar 13 sdp. Kita taruh dia paling kanan N. Align parent N true, terus kita center vertical. Ini teksnya lihat semua. Oke. Coba kita scroll ke bawah. Ya, not bad lah. Udah kelihatan bentuknya. Terus kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada mungkin produk terbaru gitu ya, teman-teman. Kita tambahkan aja produk terbaru. Berarti kita copy dari sini, dari relatif ini sampai ke bawah. Kita copy, kita kasih nama produk terbaru ini. Kalau kita scroll ini kita kasih produk terbaru, lihat semua. Tetap harusnya nggak perlu lihat semua sih, karena kalau kita scroll terus ke bawah itu yaudah nggak apa-apa, kita kasih lihat semua aja. Terus untuk ini bukan ke samping tapi vertikal, dan vertikalnya itu bukan linear layout, ini kita ganti menjadi manager. Kita gunakan apa ini, kita gunakan yang paling bawah ini, pembacanya stack grid layout manager. Untuk span, untuk countnya ini kita coba gunakan 6. Terus kita gunakan span countnya itu 2. Ini coba saya itu dulu biar kelihatan hasilnya seperti apa. Ini visibility-nya saya count dulu. Ini juga visibility-nya saya count. Yang terlaris ini juga saya count dulu biar kelihatan. Visibility count. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini itu harusnya span count-nya vertikal. Oke. Nah, kalau seperti ini itu dia harusnya kan kita gunakan yang paling mepet ke kanan ya, paling mepet kanan kiri lah intinya. Nah, karena ini kita batasi, untuk produk terlarisnya ini kita batasi cuma sekitar berapa lebarnya, 100, maka kita tambah satu lagi untuk yang home produk terbaru. Terus supaya dia nanti bisa kotak ini,
image view-nya ini kita harus bungkus dengan constraint layout kita match, terus ini kita taruh di dalamnya. Untuk lebarnya, untuk tinggi dan lebarnya ini kita gunakan aja 0 dp untuk tingginya. Untuk lebarnya kita match, terus ini kita match juga. Oke. Oh ya, untuk lebarnya ini kita 0 dp juga. Nah ini dia nggak kelihatan, ini kita harus tambahkan start dulu, jadi start to start off nya kita kasih parent, terus end to end off kita kasih parent juga biar nanti dia nge-match ke samping. Untuk topnya, top to top off ini kita parent juga, tapi di sini kita nggak kelihatan 0. Ini kita bisa menggunakan layout apa ya, layout constraint dimension ratio. Nah ini constraint dimension ratio kita tambahkan H, 1:1. Kok tidak terlihat ya teman-teman? Di sini match coba. Untuk height-nya ini kok nggak kelihatan, match juga. Oke, sorry. Ternyata untuk constraint layout-nya ini kita gunakan match. Nah di sini nggak apa-apa, biarkan dia lebar, karena kalau kita tambahkan ini teman-teman, layout constraint dimension ratio ini untuk tingginya dia akan berbanding 1:1 berdasarkan lebarnya. Kalau kita lihat di sini di home, harusnya ini kita ganti dulu untuk apa tadi, terbaru. Oke. Oh, dan nggak terlihat. Oh iya, sorry, harusnya bukan horizontal, ini kita keluarkan aja, kita keluarkan taruh luar, kita hapus. Nah baru dia akan keluar seperti ini, baru kelihatan. Kita kasih margin aja, margin di masing-masing ininya 10 sdp. Kita kasih margin top 10 sdp juga. Oke. Nah untuk di masing-masing cardnya ini, masing-masing itemnya kita tambahkan juga margin topnya, margin top 10 sdp. Jadi nanti kalau kita lihat sebentar, oh ini terlalu lebar, berarti untuk yang di recycle view kita biarkan kosong. Nah ini teman-teman kelihatan harusnya bukan n nya di terbaru ini bukan n, tapi kita apa ya, kita margin horizontal, harusnya horizontal masing-masing dari dia 10, bukan 10 tapi 5 sdp. Berarti nanti kanan kiri itu 10 kanan kiri 10 berarti untuk di home nya nanti dia nggak simetris sekarang. Berarti untuk horizontal di recycle view nya ini, horizontal marginnya ini kita kasih 5 juga, berarti nanti 10 kirinya 10, tengahnya 10, kanan kirinya juga 10. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sudah terlihat. Kalau kita aktifkan semua visible, ini juga kita visible, nanti kelihatan ada satu lagi yang belum kita visible. Untuk ini visible juga. Kalau kita scroll kita ada kategori, ada slider, terus di bawahnya sini ada di bawah sini ada terlaris, di bawah terlaris kita ada produk terbaru yang vertikal. Oke, seperti ini kurang lebih. Oh ya, kita tambahkan margin di bawahnya, margin button sekitar 10 sini, margin bottomnya 10 juga, biar ada jarak antara bawah dan atas seperti ini. Tapi teman-teman, ini kita hanya bisa terlihat jika kita di layoutnya, tapi dengan ini agak membantu, jadi kita tahu tampilannya seperti apa. Kalau kita run, nanti semua tampilan ini akan hilang. Jadi ini saya coba run dulu. Ini ada errornya itu karena tadi kita hapus semua. Untuk bindingnya ini kita hapus saja. Teksnya yang di awal kita hapuskan, jadinya dia error. Ini saya run lagi. Oke, di sini udah keren, tapi di sini kalau teman-teman lihat di sini
item-itemnya hilang semua karena emang di sini itu hanya sebatas layoutnya saja yang kita tampilkan. Nah, di sini kita untuk menampilkan real datanya itu kita harus menggunakan data dummy atau kita ambil dari server. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya bagaimana menampilkan sebuah data dummy berdasarkan item-item yang mungkin nanti kita siapkan berdasarkan yang ada di sini. Nanti akan kita coba di tutorial selanjutnya. Ini udah cukup panjang sekali. Yang penting kita sudah tahu sedikit teknik bagaimana untuk layouting jika ada semacam kayak recycle view atau semacamnya tanpa harus membuat layoutnya satu-satu. Kita bisa menggunakan recycle view, terus kita tambahkan kayak item count, spend count, sama list itemnya seperti itu. Jadi nanti hasilnya kurang lebih ya seperti ini. Oke, ini juga udah kelihatan bentuk kayak ya tampilan home lah kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bisa dipahami. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa tinggalkan aja di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Thank you, sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye bye.